Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin menegangkan dan dibikin kita penasaran. Terlihat Pak Fajar sama Tante Merlin dia lagi video callan sama Mbak Jihan di sebuah bar. Dia juga mengasih tahu bahwa Mbak Lia lagi menyanyi di bar ini, kata Mbak Jihan kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar dia juga akan menuju ke bar itu yang sudah dikasih alamatnya oleh Mbak Jihan. Lalu di sisi lain di keluarga Dewa Buana, di sini Dewa yang lagi ketiduran, tiba-tiba datanglah Nana. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Dewa sambil dia juga menunjuk-nunjuk kepada Dewa. Berarti kamu yang telah Pak Arman sama Mama Diana kecelakaan sampai meninggal, kata Nana kepada Dewa. Dan juga di sini kamu yang sudah membunuh mama saya, kata Nana kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget dan dia juga sangat benar-benar sangat terkejut karena Nana tahu bahwa Pak Arman sama Bu Diana kecelakaan gara-gara dia sampai meninggal. Tiba-tiba pas lagi Nana memarahin Dewa, datanglah Ner Ratu, Bu Farah Lipia sama si Broko Kroni. Lalu Ner Ratu juga dia ngomong kepada Nana, ada apa ini nak? Kamu itu marah-marah kepada Dewa, kata Ner Ratu. Lalu di sini juga para buana juga dia ngomong kepada Nana, kamu jangan asal bicara sama anak saya, kata para buana kepada Nana. Terlihat si Nurus Tunjung si Lipia juga adanya Dewa juga dia ikut bicara kepada Nana. Terlihat Nana juga dia sangat geram dan tegas kepada keluarga Dewa Buana. Kalian diam karena Mas Dewa ini benar-benar pembunuh berdarah dingin. Dia telah membunuh ibu kandung saya dan ayah kandung saya, kata Nana kepada Dewa sambil menunjuk-nunjuk kepada mukanya Dewa. Lalu terlihat Dewa juga tidak bisa menjawab. Dan Nana juga ngomong lagi kepada Dewa, pokoknya saya minta pisah sama kamu dan kamu jangan mau ketemu sama Junior, kata Nana kepada Dewa. Terlihat Dewa juga sudah barurem dia mau mewek dan sangat kaget karena Nana minta cerai dari dia. Tiba-tiba Dewa juga langsung ngorejat dia dari tidurnya. Ternyata ini adalah Dewa cuman mimpi. Lalu Dewa juga pas dia sudah ngorejat itu mimpi, dia juga ngomong dalam hatinya, bagaimana kalau ini benar-benar terjadi dan Nana berbuat kayak gitu kayak dalam mimpi ini, kata batinnya Dewa. Lalu Dewa juga dia langsung masuk ke kamarnya dan terlihat Nana juga yang lagi tertidur pulas. Lalu Dewa juga menghampiri istrinya dan dia juga melihat HP Nana yang ada di meja dekat ranjang itu. Lalu Dewa juga pas melihat HP-nya Nana dia ada foto almarhum Bu Diana sama Nana. Di sini Dewa juga teringat dia juga sangat bersalah, dalam artinya dia ngomong saya benar-benar bersalah tidak mengizinkan Nana untuk mendonorkan ginjalnya kepada Bu Diana. Lalu Dewa juga di sini dia mengecup keningnya Nana yang lagi tidur, dia akan membuat kejutan untuk Nana. Singkat cerita Dewa juga pergi dari kamar itu dan dia juga pas di luar di tengah rumah di situ ada Bu Farah. Lalu Dewa juga menghampiri kepada Bu Farah. Dia juga ngomong kepada Bu Farah, nanti kalau Nana sudah bangun bilang sama Nana saya ada keperluan penting, kata Dewa kepada Bu Farah. Lalu Bu Farah juga dia ngomong kamu itu mau kemana, kata Bu Farah. Dewa juga mengatakan saya mau bikin kejutan untuk Nana. Di sini dasar para buana dia ngomong kepada Dewa, kamu itu jangan punya istri jangan dimanjain terus, kata Bu Farah kepada Dewa. Tapi Dewa juga dia dia berangkat pergi dari rumahnya untuk bikin kejutan untuk Nana. Lalu di sisi lain di sini Mbak Lia yang sudah nyanyi di bar dia mau pergi pulang, tiba-tiba ada si kumis tebal ini yaitu lelaki yang akan mengganggu kepada Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga dipaksa dibawa ke suatu tempat. Lalu di sisi lain Pak Fajar juga sampailah ke tempat bar itu, dia juga lagi tengok mencari Mbak Lia. Tiba-tiba Mbak Jihan menyapa Pak Fajar. Mbak Jihan juga langsung memanggil-manggil Pak Fajar dan Pak Fajar juga menengok kepada Mbak Jihan. Pak Fajar juga nanya kepada Mbak Jihan, kemana Lia, kata Pak Fajar kepada Mbak Jihan. Di sini juga karena kerasnya musik di bar itu, lalu Mbak Jihan juga dia ngomong kepada Pak Fajar,
tadi Balia sudah turun, dia mau pulang ke arah sana, kata Bajian sambil nunjuk kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga dia pergi ke tempat yang sudah dikasih tahu oleh Bajian, dan Bajian juga dia ngomong ke temannya, saya akan mengikuti bos saya, kata Bajian kepada temannya. Bajian juga mengikuti Pak Fajar. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia yang lagi mencari Balia, tiba-tiba melihat gelangnya Balia jatuh di lantai. Lalu Pak Fajar juga dia langsung mengambil gelang itu. Dia juga ingat, ini gelang pemberian saya waktu saya akan jadian sama Lia, kata batinnya Pak Fajar. Jangan-jangan Balia ini kenapa-napa, kata batinnya Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia langsung mencari-cari lagi Balia. Lalu di sisi lain Balia yang dibawa oleh si kumis tebal itu, yaitu laki-laki bajingan yang akan berbuat sesuatu kepada Bajian. Di sini Bajian juga berontak dari laki-laki itu. Tiba-tiba Bajian juga ngebanting kena tembok. Terlihat di sini Bajian juga terkapar pingsan. Lalu Bajian sudah terkapar pingsan di sini di luar. Di sini Pak Fajar juga masih dia mencari-cari Balia. Tiba-tiba mendengar suara di tempat gudang yang dekat Pak Fajar yang lagi memanggil-manggil Balia. Di sini Pak Fajar juga langsung masuk ke dalam, dan ternyata itu adalah Balia yang akan digangguin oleh lelaki itu. Lelaki ini juga langsung dihajar oleh Pak Fajar, dan dia juga lari ke tengah. Pas di tengah ada si Ken Kevin dan si Nurul Tunjung, si Alia Syatil, dan si Tony dan si Nurul Tunjung si Priska. Terjadilah si kumis ini juga dia membela diri, dia menyalahkan Pak Fajar. Gak lama kemudian datanglah yang punya bar itu. Yang punya bar itu juga dia terima, dan dia juga menyalahkan Pak Fajar dan diminta ganti rugi kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga sangat murka banget kepada orang yang punya bar itu. Lalu dia juga mengganti semua kerugian, tapi orang itu harus dijebloskan ke penjara, kata Pak Fajar. Di sini terlihat yang punya bar ini juga sangat kaget, dan dia juga terkejut melihat ancaman Pak Fajar. Saya akan bayar masalah kerugian, tapi saya sekali lagi jebloskan orang itu yang sudah mengganggu calon istri saya, kata Pak Fajar kepada yang punya bar itu. Tiba-tiba di sisi lain di sini Balia juga sudah sadar dan dibawa oleh Bajian dari tempat itu. Pas di tengah di sini terlihat masih cekcok antara yang punya bar sama Pak Fajar, dan Pak Fajar juga sudah membayar kerugian itu kepada yang punya bar itu. Tiba-tiba datanglah Balia sama Bajian. Balia juga menceritakan semuanya kejadian, bahwa benar-benar orang itu telah mau berbuat sesuatu kepada saya, kata Balia kepada orang yang punya bar itu. Lalu orang yang punya bar ini juga sangat kaget, dan juga dia juga rasa bersalah kepada Pak Fajar. Tapi Pak Fajar dia langsung pergi dari tempat itu dan dikejar oleh Balia. Dan terjadilah di luar di parkiran ini Pak Fajar cekcok sama Balia, dan di sisi lain si Nurul Tunjung, si Alia Syatil sama si Nurul Tunjung si Priska, dan juga si Ken Kevin dan si Tony juga dia memantau dan melihatkan pembicaraan Lia sama Pak Fajar. Lalu terlihat si Ken Kevin juga dia menyuruh si Tony untuk menyusul dan mengerjain Lia, karena Lia pergi sendirian. Saya akan mengerjain mobilnya Fajar, kata si Ken Kevin. Lalu si Ken Kevin juga dia pergi ke mendekati mobilnya Pak Fajar, dan si Tony sudah berangkat dia mengejar Balia untuk berbuat sesuatu kepada Lia. Lalu di sini mobilnya Pak Fajar juga ditusuk oleh pisau oleh si Ken Kevin. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia sangat khawatir sama Balia, dia akan menyusul Balia. Tiba-tiba dilihat ban mobilnya kempes. Di sini juga Pak Fajar juga sangat kebingungan. Tiba-tiba datanglah yang membawa kendaraan motor. Lalu Pak Fajar juga dia meminjam motor itu dan menyewanya kepada orang itu. Lalu di sisi lain terlihat si Tony juga dia telah berhasil dia mengganggu Balia. Pas Balia dia berontak-rontak mau lepas dari si Tony. Tiba-tiba di sisi lain di sini Dewa yang sudah mau berbuat kejutan untuk Nana, dia melihat Lia yang lagi digangguin oleh si Tony. Lalu Pak Dewa juga dia turun dari mobil, dan di sini terjadilah perkelahian antara si Tony sama Dewa.
Singkat cerita di sini si Ketoni juga dibikin babak belur oleh Dewa dan si Ketoni juga dia langsung kabur dari tempat itu. Terlihat di sini si Ketoni sudah kabur dari tempat itu. Gak lama kemudian datanglah Pak Fajar yang dia mau menyusul Mbak Lia. Lalu Pak Fajar juga di sini sampai ke sana dan Dewa juga ngomong kepada Mbak Lia. Pas lagi dia ngobrol berduaan Dewa sama Mbak Lia juga di sini dibawa pergi oleh Dewa dari tempat itu. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain Pak Fajar dia melihati mereka yang lagi ngobrol. Di sini Pak Fajar juga dalam batinnya dia ngomong benar-benar mereka itu ada hubungan sama dia, kata batinnya Pak Fajar kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia pergilah dari tempat itu untuk mengantarkan Lia ke rumahnya Tante Merlin. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger terus di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad karena Mimin tos mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.